minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klana Yuda Channel mempersembahkan Cersil Senior Gatra Bumi episode yang ke-25. Selamat mendengarkan. Dan akhirnya Ake kerikil, wadas gempal, watu gunung serta gamping putih memberi isyarat kepada kecubung wulung untuk mengumpulkan keris mereka yang terpental dan menyerahkan kepada Ki Ronggo Agung Sedayu. Dengan sangat enggan, kecubung wulung beranjak mengambil keempat keris gurunya dan kemudian menyerahkan kepada Ki Ronggo Agung Sedayu seperti perintah mereka. Bedas! Kedua tangan Ki Ronggo Agung Sedayu yang berniat untuk menerima kelima keris itu dalam jarak yang sangat dekat telah tergores dari salah satu keris Nogo Songgobono yang disabetkan oleh Kecubung Wulung. Ki Ronggo Agung Sedayu yang tidak menyangka bahwa anak kecil itu telah memiliki niat yang busuk menjadi geram sekali. Hampir saja sorot matanya yang kedua kali akan melumat Kecubung Wulung dan telah membuat keempat gurunya itu menutupkan matanya rapat-rapat. Tidak tega melihat kejadian itu. Sesakti apapun, kau akan mati oleh racun buatan orang-orang berambut merah dari seberang lautan yang sangat jauh itu, berkata Kecubung Wulung yang dengan mata merah melotot berharap menyaksikan lawan gurunya itu mati perlahan-lahan oleh racun yang sangat ganas yang belum pernah ditemukan penawarnya di bumi Mataram itu. Kalian benar-benar keji dan sangat berbahaya. Syukurlah kalian datang kemari sehingga aku bisa memotong kejahatan kalian, geram Ki Ronggo Agung Sedayu. Racun dari keris-keris naga Sangga Buana itu memang sangatlah berbahaya, melebihi bisa Raja Temung Irus. Warangan dari campuran bermacam bisa ular, katak, dan tumbuhan beracun masih ditambah semacam bubuk besi yang berkilat-kilat di bawah cahaya yang mereka dapat dari orang-orang berkulit putih berambut merah itu. Kerasnya racun itu memang sempat sedikit menjala dari luka goresan di tangan Ki Ronggo Agung Sedayu. Namun darah Ki Ronggo Agung Sedayu itu menolak dan juga membakar racun yang masuk ke dalamnya. Asap biru yang sangat pekat juga keluar dari luka goresan itu, dan racun yang masuk itu terdorong keluar sampai luka itu menjadi merah kembali. Kelima orang itu terbelalak melihat apa yang terjadi. Sesuatu yang tak mungkin telah begitu terpampang jelas di hadapan mereka. Cepar! Salah satu keris di tangan Kecubung Wulung seakan terhisap oleh tenaga yang tak terlawan. Bahkan keris yang terselip di pinggangnya itu pun telah berada di tangan Ki Ronggo Agung Sedayu. Kelima keris itu bertumpuk di hadapan Ki Ronggo Agung Sedayu, dan kelima orang itu hanya memandangi Ki Ronggo Agung Sedayu yang telah memutar cambuknya anteng pikiran. Selera cahaya petir berwarna putih kebiruan keluar dari ujung cambuk dan meremukkan kelima keris itu berpatahan kecil-kecil dan terbakar sangat hebatnya. 9 serpihan kecil yang seharusnya berhamburan ke sekitarnya ternyata tidak terjadi karena telah ikut terbakar oleh kekuatan yang tiada taranya. Keempat naga Sangga Buana benar-benar tercekat. Keris mereka adalah keris mustika yang tidak akan mudah untuk merusakkannya meskipun seujung rambut, namun ujung cambuk itu telah benar-benar meremukkan serta membuatnya menjadi terbakar. Sementara itu, Kecubung Wulung telah bergeser berdiri di belakang guru mereka. Kecemasan yang sangat sekarang telah menderanya. Larilah, kami akan menahan orang itu, desik Ake kerikil.
pelajari semua yang ada di dalam gua, balaskan dendam kami, perintah gurunya. Tiba-tiba, keempat naga sangga buana itu berdiri, membuat Kironggo menjadi terkejut dan bersiap menghadapi serangan. Tetapi justru yang bergerak adalah kecubung bulung yang berlari sifat kuping untuk menghilang di kelebatan hutan di lereng Bukit Menoreh itu. Mereka lupa bahwa benturan pertama keris mereka adalah sorot mata Kironggo Agung Sedayu, dan sekarang sorot mata itu telah menjungkalkan kecubung bulung yang berniat untuk melarikan diri itu. Untung saja kaki kecubung bulung yang dibidiknya bukan badannya, sehingga hanya berakibat rasa sakit yang tiada tara dan menyebabkan anak itu kehilangan kesadaran diri dan kemudian pingsan. Semua tindakan kalian tak terampuni dan telah lebih dari cukup bagiku untuk menghancurkan kanuragan kalian sebagai hukuman, dan kalian akan kembali seperti orang kebanyakan lainnya, berkata Agung Sedayu sambil memandang tajam keempat orang tersebut. Demikianlah episode yang ke-25, dan nantikanlah episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.